sehingga kita bisa meraih predikat ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kalau kita lihat dalam fikih-fikih puasa itu, syarat puasa itu ada beberapa, ada 4 minimal ya. Yang pertama adalah muslim, yang kedua adalah balik, yang ketiga adalah mampu, yang keempatnya adalah berakal. Nah, jadi kalau kita lihat orang yang tidak puasa, oh mungkin dia bukan muslim. Oh dia muslim pak, mungkin dia belum balik. Oh dia sudah balik pak. Oh mungkin dia belum mampu. Oh dia sudah mampu pak. Nah, kemungkinan yang keempat, oh dia berakal. Nah ini yang jadi persoalan. Nah di dalam Al-Quran ketika kita melihat ada beberapa ungkapan, orang yang berakal itu disebut dengan ulil albab. Ya, ulil albab tadi alhamdulillah dibacakan oleh imam. Ya. Surat Ali Imran 190 191 ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, ya, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang bisa menangkap itu? Yaitu orang-orang yang berakal, ulil albab. Dalam surat Ali Imran ayat 7 juga Allah katakan juga, wa ma yadakkaru illa ulul albab. Tidaklah bisa mengambil sebuah pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti apa orang yang berakal itu? Ya. Menurut Allah itu seperti apa orang yang berakal itu? Nah, kita lihat dalam surat lanjutannya, ayat lanjutannya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini yang pertama. Orang yang berakal adalah orang yang yadhkurunallah, ingat kepada Allah. Ya, yadhkur, zikir, ya, ingat kepada Allah dalam kondisi apa? Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam 3 kondisi. Qiyaman artinya apa? Berdiri. Wa qu'udan, duduk. Wa 'ala junubihim, dan dalam kondisi berbaring. Karena manusia itu aktivitasnya kurang lebih inilah, berdiri, duduk, dan baring. Hari ini kita sedang duduk, ya. Nanti sebentar lagi kita berdiri, ya. Enggak lama lagi nanti kita akan berbaring. Ya, kurang lebih begitu. Atau dalam kehidupan juga sama. Kondisi kita kadang tegak, kadang harus tertunduk, kadang juga harus berbaring. Kurang lebih begitu. Kadang kita dalam posisi puncak karir, ya, sedang berdiri itu, qiyaman. Kadang juga sedang terpuruk, kadang juga sedang ya nggak bisa apa-apa, terbaring. Nah, dalam kondisi apapun orang ini tetap yadhkurunallah, ingat kepada Allah. Itu yang menjiwai dalam dirinya, itulah iman dalam dirinya. Ya, mau kemana saja, di mana saja, ya maka ini sinkron dengan sabda Nabi, sabda Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Kenapa? Karena tempat itu, Pak, itu mempengaruhi kualitas keimanan kita. Kalau kita di daerah yang mayoritas muslim, orang-orang yang ke masjid, kita terbawa itu. Ya. Tapi di daerah yang tidak seperti itu, kalau kita masih bisa mempertahankan keimanan, itu nilainya luar biasa. Kalau di sini rajin ke masjid, karena banyak azan, banyak toa, itu ya biasa, karena ada panggilan. Tapi di daerah yang tidak ada suara toa, ya, tapi masih bisa ke masjid, itu luar biasa. Kalau kita ke Bali, itu karena nggak ada suara toa, Pak, nggak ada. Pagi-pagi begini malah yang kita dengar suara apa namanya,
gamelan, ya. Jadi di sana ndak agak susah mendengar suara azan, agak susah. Tapi kalau itu membuat kita tetap ke masjid, ya, tetap ingat kepada Allah, ini nilainya lebih, ya. Karena amalan itu tergantung tingkat kesulitannya. Semakin sulit maka nilainya semakin tinggi, ya. Ketika kita ke masjid dalam kondisi tidak hujan, dengan hujan itu beda, ya. Jadi kalau ada hujan deras, Pak, waktu subuh, kira-kira kita melihatnya ini kesempatan tidak ke masjid apa kesempatan ke masjid? Nah, ini tantangan kita. Kadang dalam hati kita hujan deras, alhamdulillah ada alasan tidak ke masjid, padahal ada payung, rumahnya tidak begitu jauh dari masjid. Ini yang pertama, orang yang berakal, kata Allah, yadkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam kondisi apapun dia tetap ingat kepada Allah. Dan ingat ini sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, ya. Kedekatan kita kepada Allah. Jadi orang itu akan ingat kepada sesuatu yang dia cintai, ya. Kalau kita cinta kepada anak dan istri, itu akan selalu kita ingat. Kita pergi kemana saja ingat, ya, sehingga mau kemana saja kita pergi, kepengen kita cepat kembali ketemu dengan yang kita cintai. Nah, cinta kita kepada Allah juga demikian, membuat kita semakin rindu, semakin ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita di kantor ingat waktu sholat, dalam perjalanan ingat waktu sholat, bahkan naik motor sekalipun, ya, kita tetap dalam hati itu, ya, nyambung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rumah dengan istrinya, dengan anaknya, ingat kepada Allah. Nah, ini kalau menjiwai seseorang, maka sangat luar biasa pengaruhnya dalam kehidupannya. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama tadi ingat kepada Allah. Yang kedua adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang kedua adalah berpikir. Ya, jadi setelah dia zikir, dia berpikir. Zikirnya adalah wujud keimanan, fikirnya adalah dalam rangka membesarkan kalimat Allah, dalam rangka membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat bahaya kalau seseorang itu berpikir dilandasi oleh hawa nafsu. Jadilah pemikiran-pemikiran yang liar, pemikiran-pemikiran yang kadang menabrak batas-batas syariat, batas-batas akidah. Nah, kita pernah dengar lah ya, ada kelompok-kelompok yang mengatakan liberal. Ya, dia berpikir, tapi berpikirnya bukan dilandasi oleh keimanan, oleh wahyu. Allah berikan kita pikiran, akal pikiran ini digunakan, dilandasi oleh yadkurunallah, ingat kepada Allah. Dilandasi oleh wahyu, sehingga tidak liar. Ya, kalau liar, masya Allah, yang terjadi bukan kemaslahatan, tapi sebaliknya kemudorotan. Ya, maka banyak beberapa akhir-akhir ini kita lihat orang-orang yang katanya intelektual, orang-orang yang pintar, ya, tetapi pemikiran-pemikirannya aneh. Pemikiran-pemikirannya menyelisihi daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, disinilah yang menjadi titik persoalan. Kenapa? Karena landasan dia berpikir bukanlah landasan sumber ajaran Islam, tapi dia berpikir dari hawa nafsunya. Saya waktu kuliah itu ada dosen yang bilang begini, ya ini agak aneh-aneh juga pikirannya ya. Kenapa wali nikah itu harus bapak-bapak, harus laki-laki? Padahal yang ngurusi, membesarkan itu adalah ibunya sejak kecil. Mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan itu ibunya. Kenapa yang jadi wali nikah kok bapaknya? Ini enggak adil. Wah, ini menggugat syariat namanya, Pak. Bahaya kalau diteruskan ini, ya. Ya kadang yang begitu-begitu. Ya. Jadi coba kalau kita kembali kepada tuntunan
ya, Al-Quran, ulama salafus soleh itu dalam bingkai kerangka akidah yang benar, ya. Jadi berpikirnya pun berpikir yang memang sesuai dengan tuntunan, tidak ngawur, ya, tidak ngawur. Dan masih banyak yang aneh-aneh itu, yang kadang bagi kita cukup sulit kita terima. Nah, ini yang kedua, berpikir. Kemudian yang terakhir adalah Rabbana. Nah, setelah dia berzikir, dia berpikir, endingnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Endingnya adalah kita memohon kepada Allah, doa. Jadi doa itu adalah wujud sebagai seorang hamba, permohonan seorang hamba kepada Rabb-nya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini sebagai manusia tidak ada apa-apanya. Kalaupun kita punya ilmu, itu sangat sedikit sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit sekali ilmu kita. Jadi manusia ini diliputi dengan kelemahan dan kekurangan. Diliputi dengan ketidakberdayaan. Ya. Sangat-sangat kita ini, Masya Allah, tidak ada yang kita banggakan dalam diri kita ini, ya. Ilmu kita sangat terbatas, harta kita, gelar kedudukan, tidak ada apa-apanya. Jabatan, apalagi jabatan itu ada masanya, ada periodenya, ya. Ada periodenya, Pak. Kalau mau nambah di demo orang, udah ada jatahnya, mau nambah, ya, bahaya. Jadi manusia diliputi begitu. Fisik kita saja, secara fisik kita ini juga sangat lemah, Pak. Ya mungkin kalau usia-usia masih muda masih merasa gagah. Tapi coba kalau sudah nanti lebih tua, apakah masih bisa? Dulu waktu masih muda mungkin kita suka bilang, gagah-gagahan, mau pilih mana? Kanan, ya, rumah sakit, kiri, kuburan, ngeri. Tapi kalau kira-kira orangnya bilang begini nanti usia 70 tahun, bisa nggak begitu? Ya, sudah menurun, sudah jauh, ya. Nah, disitulah letaknya kita memohon kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita selalu mengucapkan Rabbana, Tuhan kami, Tuhan kami. Kalau manusia jarang berdoa, jangan-jangan kita dihinggapi sikap-sikap ketakaburan, sikap-sikap kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Kita sadari bahwasanya Allah menciptakan kita ini dalam kondisi dari awal penciptaan saja, khalaqal insana min alaq, dari segumpal darah. Ya. Jadi tidak ada yang kita mau sombongkan, tidak ada yang mau kita bangga-banggakan. Ya. Waktu siapa dulu penjaga Gunung Merapi, almarhum Mbah Marijan, ya, itu bilang Roso. Itu saya diceritai teman di Jogja itu. Kayaknya kan walaupun tua sudah tua tapi masih gagah, ya. Penjaga Gunung Merapi. Hebat penjaga Gunung Merapi. Ya ada saatnya juga, ya, di mana Allah, ya, menunjukkan kekuasaannya. Ya, jadi terbatas sekali. Manusia diliputi dengan keterbatasan. Makanya sering kita para ulama itu mengucapkan kalimat-kalimat wallahu a'lam bishawab. Dalam kitab tafsir banyak atau ada beberapa kalimat yang di situ ditafsirkan dengan kalimat wallahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Manusia tidak mampu. Ya. Dan dalam kajian dalam surat Al-Alaq itu sendiri itu mengingatkan kepada kita bahwasanya manusia tidak layak menyombongkan diri di hadapan Allah. Kalau menyombongkan diri di hadapan Allah, ya nanti kita lihat contohnya adalah Fir'aun. Kita lihat contohnya adalah Namrud. Kita lihat contohnya orang-orang kafir Quraisy menyombongkan dirinya dengan atribut-atribut keduniaan.
Nah, maka dalam pesan ini, dalam pesan yang ketiga ini, maka kita sadar bahwasanya kita ini manusia adalah penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Ya. Profesor sekalipun Pak, profesor, doktor, profesor itu kalau ditanya pasti ada spesifikasinya. Profesor di bidang apa? Ya kan? Tidak semua dia tahu. Dokter ada spesialisasinya. Jadi ada aneh nih kalau ada orang mengetahui segala hal. Nah ini pokoknya serba tahu. Nah ini bisa jadi masalah. Pasti ada sisi yang dia tidak tahu. Ya. Nah maka dari itu kita dalam hidup ini tidak pernah berhenti untuk berdoa. Apalagi di bulan Ramadan ini. Maka banyak-banyaklah kita berdoa. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, kesalahan kami. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami. Bimbing dalam hidayah-Mu dan banyak sekali. Matikan kami dalam kondisi husnul khotimah. Istiqomahkan kami di jalan agama-Mu. Sabit kolbi ala dinik. Masya Allah. Ini adalah orang-orang yang berdoa, ini adalah orang-orang yang zikirnya hidup, fikirnya hidup. Tapi ketika zikirnya tidak hidup, fikirnya juga diliputi oleh hawa nafsu, dilandasi oleh hawa nafsu, maka dia jauh dari doa-doa ini. Ya. Nah, maka ini kesempatan kita untuk selalu banyak berdoa. Kita doakan orang-orang terdekat kita, kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang memang dia mungkin belum tersentuh hidayah, kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan sahabatku ini diberikan hidayah. Dan kita tidak tahu Pak, karena yang punya kuasa adalah Allah, yang punya hak prerogatif tentang hidayah adalah Allah. Kita hanya bisa mendoakan. Sebagaimana Rasulullah juga mendoakan dua Umar pada saat itu untuk masuk Islam. Karena ada satu yang masuk Islam, yaitu Umar ibnu Khattab. Ya, kita doakan. Manusia tidak mampu, Allah mampu. Manusia tidak kuasa, Allah berkuasa. Manusia diliputi dengan kelemahan, dengan kekurangan, Allah diliputi dengan kemuliaan-kemuliaan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk digolongkan oleh Allah orang-orang yang ulil albab. Amin ya rabbal alamin, dan kita istiqomah dalam menjalankan agamanya insya Allah. Saya kira demikian untuk tausiah pada pagi ini. Semoga ada manfaat yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.